silakan saya dengerin. Kalau ini pengajian. Kan sampean bilang di Al-Quran katanya sampean 9 berapa itu 90 menggunakan kata takkilun. Saya kan mau jelaskan satu persatu tadi. Bisa sedikit itu dulu. Saya tidak mau itu loh. Kan Assalamualaikum. nggak mau, sudah sampean jelasin. Sampai-sampean bawa hadis. Makanya kan saya katakan loh, kenapa hadis melarang menggunakan akal, sementara Al-Quran menyuruh menggunakan akal. Di mana? Gitu loh. Mungkin salah sedikit persepsi. Tidak ada ilmu tentang hal itu. Nah, Bukan berarti, ini senang saya. Kalau tidak ada ilmu itu saya senang. Tidak ada pengetahuan, jangan langsung ujuk-ujuk seolah-olah mengetahui. Nah, itu saya sepakat. Tapi kalau tidak ada akal gimana, Bang? Betul, sepakat. Ini Jadi sepakat baru saya. Jadi ada satu, Bang Rahman. Iya, tapi saudaraku saya menanggapi sedikit. Kadang memang dalam satu hadis itu dari kita tidak perlu daif maudu sahih, dari hati nurani saja sudah menolak misalnya. Kita yakin berarti itu tidak bagus. Tetapi ada suatu hadis sahih tetapi hati nurani kok begini kita tolak. Nah, disinilah fungsinya kalbu dan akal dalam memilah dan memilih. Itu maksudnya, Abah Aji. Jadi Kalau jangan yang seperti sampean jelaskan ini, Bang, saya sepakat 1100%. Terima kasih. Karena tanpa pengetahuan bukan tanpa akal gitu loh. Tanpa ilmu. Aduh. Coba saya jelaskan tadi Bang ya. Ya Bang. Kan tadi kan terkait dengan masalah penafsiran pertama ya. Iya. Ya, Bang ya. Iya. Saya mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, dengan maka orang itu tanpa ilmu tempatnya di neraka. Tadi dulu Bang. Tadi dulu. Silakan. Jadi abang hajinya itu menangkal saya. Di Al-Quran itu banyak menyuruh menggunakan akal. Di mana itu? Saya baca tadi, yang disuruh menggunakan akal itu gimana? Saya membacakan ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi ini ada lagi afala ta'qilun lagi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallah alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Bukan konteksnya ini harus disuruh menggunakan akal, enggak. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak punya akal kamu? Gitu loh. Nabi Muhammad ini adalah petunjuk, adalah nabi. Jadi hadisnya yang sampai jelasin sinkron enggak dengan Al-Qur'an tadi? Tidak mau, apalah takkilun. Bisa dulu, Bang. Surat Al-Imran. Maka orang itu terancam ini ya, kembali ke bagaimana Al-Ma'un tadi yang dibaca sampai kembali ke tema aja ya, kemana-mana tadi. Itu loh Bang. Kembali ke tema, jangan Anda membacakan buku cerita itu semua. Buku itu semuanya itu cerita semua. Al-Quran itu cerita, Al-Quran itu petunjuk-petunjuk, bukan yang nyata. Al-Quran itu petunjuk, tetapi Al-Quran itu tidak mampu menunjukkan. Al-Quran itu keterangan, tapi tidak mampu menerangkan. Maka yang mampu menunjukkan, yang mampu menerangkan itu adalah manusia yang berakal pikir, yang berilmu. Kalau Anda hanya membaca aja, berarti Anda ini tidak menunjukkan. Kapan Anda menunjukkan, kapan Anda menyatakan sekarang ini, itu yang penting. Kembali ke tema. Kalau mau belajar ngaji di sebelah, mau belajar ngaji. Oke, saudaraku. Jadi bukan sih tabe, saya sih begini, yang dimaksud dengan berakal-akal itu dengan ilmu. Jadi bukan artinya saya tidak akan pernah untuk buka praktek kedokteran sebagai seorang dokter kalau saya tidak memiliki akal dan ilmu. Betul. Kalau akal saja tidak ada ilmunya, saudaraku, saya tidak bisa diagnosa penyakit. Jadi mentakwilkan, menafsir dan mentakwilkan sesuatu memang butuh kecerdasan
spiritual, Oke, emosional. saya suka dengan Bang Rahman ini. Bang Rahman, saya pengen bertanya dengan jenengan. Ya, Apa kenyataan ilmu itu, Bang? Sehingga dia bisa memberikan nilai kepada akal. Ilmu itu apa, Bang? ilmu itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Artinya diri. benda ya, Bang ya. Ya. Kalau dikatakan manfaat berarti ada objeknya udah. Ada bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, sebenar-benarnya objek atau wujud ilmu itu apa, Bang? Saya Ya, suka dengan pernyataan jenengan. sebenar-benarnya itu aplikasi Abah. Jadi misalkan gini Bang ya, pohon itu bisa nggak saya sebut ilmu? Lalu saya pahami, oh pohon ini bisa berbuah seperti ini, buahnya bisa jadi mempersehat tubuh, akhirnya jadi pengetahuan. Betul. Maka wujud daripada ilmu ternyata apa? Alam. Ya, Makanya disebut alif lam mim. Nah, Maka- kita bagaimana bisa memahami segala sesuatu kalau tidak ada objeknya? Maka wujud ilmu yang nyata ya. adalah Betul. Wallazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma halaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Maka semuanya makna. Begitu saudaraku tabe. Jadi yang dimaksud di situ bukan akal, ilmu. Bukan. Jadi apakah kita itu ketika kita menggali sesuatu kan harus ada datanya, objeknya, Bang. Itu yang akhirnya meruntun kepada sebuah kebenaran, bukan kepada pendapat-pendapat lagi. Menurut jenengan gimana, Bang? Bang Rahman. Sampean misalkan mau menyatakan ke dokter, pendapat sampean gimana? Tapi nggak ada bahan prakteknya. Apakah nambah pendapat itu? Ketika sampean ada bahan prakteknya, objeknya, oh ternyata ini tak yang dimaksud. Akhirnya, sadaqallahu lagi, maha benar engkau Allah dengan segala firman-Mu. Karena sudah dikonversi kepada objeknya, bukan kepada narasi atau definisi tentang tafsir-tafsirnya yang dikonversi kepada konversi pendapat-pendapat lagi. Akhirnya maknanya artinya menjadi melebar, tidak menemukan esensinya. Siap. Maka ada akli, ada nakli, ada adi. Faktanya, realitanya, dalil itu. Iya. Kan sudah dibahas kemarin itu ada Mbak Haji, ya. kalau membaca Al-Quran itu nggak memakai akal, pikiran, dan kecerdasan, orang banyak yang bakal kecemplung dengan pemahaman dirinya sendiri. Saya udah Dan bilang kalau nggak ada objeknya bingung Bang, serius ya, bingung. saya udah bilang dari kemarin-kemarin kan di Komal ini, saya punya 3 Al-Quran yang terjemahnya ada yang dari Departemen Agama, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gramedia. Itu artinya aja udah beda-beda. Kalau kita nggak pakai akal kita itu, akhirnya kita nggak paham dengan arti. Contoh buat teman-teman sekalian, takut saya bohong. Ambil surat Tabat Yada Abilah Habi Watab. Pakai 3 Al-Quran yang tadi saya bilang, beli ke sana. Kalau nggak sekarang di Google, tolong dicek. Artinya apa? Pasti di situ ada kata-kata kalau yang dari Departemen Agama mengatakan aku potong kedua tangan Abu Lahab. Betul nggak? Yang satu lagi dari Gramedia yang saya punya, aku binasakan kedua tangan Abu Lahab. Yang dari penerbit Surabaya dikatakan aku hilangkan kemampuan kedua tangan Abu Lahab. Sampai detik ini saya baca ensiklopedia tentang kuburannya Abu Lahab, tangannya nggak kepotong tuh. Masih utuh, masih nyambung tengkoraknya. Nah, jadi ternyata benar kata Abah Haji, kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan cuman satu pemahaman aja, maka kita akan kecemplung.
Di Al-Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan yang kita nggak paham. Kita kasih contoh lagi di surat Al-Baqarah, saya nggak panjang ya Pak Haji, dikit aja lah ya, sedikit aja nambahin. Ini mah masalah akal ya, masalah akal. Yuk kita gunakan akal lagi. Di surat Al-Baqarah ya, jelas banget Allah bilang kalau mau memotong ke Nabi Musa itu, memotong kurban itu adalah sapi yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, warnanya keemasan. Betul nggak? Ada ya kayak gitu ya? Berapa? Cocok ya? Entar dulu, Rahman. Asbabun nuzulnya ketika diperintah untuk berkorban. Betul, Lalu berkorban banyak ya. tanya di situ. Setuju ya? Setuju gak? Setuju gak? Hampir nggak terjadi Ya, setuju itu. Itu secara syariat untuk kurban di Idul Asbabun Adha. nuzul. Asbabun Itu nuzulnya untuk itu. syariat berkurban di Idul Adha. Tapi sebenarnya kalau mau menurut kepada hakikatnya itu bukan buat kurban doang, tapi kurbankan diri kita ini yang sudah berakal, yang Masa sudah sapi balik. berkorban manusia dapat pahalanya enak betul, sapi yang dibeleh masa manusia yang ininya yang dapat jadi ininya gunakanlah dapat pahalanya. gunakanlah akal. Jadi perumpamaan yang dalam Al-Quran itu Kurban sapi, jangan langsung manusia ditelan enaknya. mentah-mentah teman-teman ya. Kalau mau misalnya nggak percaya gue sama lu Diren, mana buktiin? Oke, saya siap ke DM, saya fotoin semua Quran yang saya beli tiga-tiganya. Ya, jadi artinya itu berbeda dengan kenyataan di kuburannya Abu Lahab itu sendiri. Makanya kita ya. mencoba akal ini mencoba untuk mengkonversi kepada data-data yang nyatanya itu penting. Ya. Tapi kalau kita konversi kepada pendapat-pendapat yang lain, yang terjadi hanyalah bermacam-macam, beribu-ribu pendapat yang akan ditemukan, belum masuk kepada substansinya. Dan substansinya yang dicari. Ya, Abah Haji, sedikit saya minta 5 detik atau 10 detik penjelasan tentang surat sebelum sampai menjelaskan, mohon maaf Bang Rajo, saya mau ini dulu, tetap juga ya Raden boleh dinaikkan, saya mau beli udut dulu. Ya. Allah mewajibkan kita sholat toh secara syariat ya. Kita ke syariat dulu ya teman-teman ya. Jangan naik dulu ya dikit ya. Ya, pada umumnya kan kita sholat toh 5 waktu. Di dalam sholat kita diwajibin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat yang 5 waktu kita diwajibin sama Allah. Apa sih tujuan sholat itu? Tujuan sholat itu udah ditegur sama Allah, dikasih tahu dengan jelas banget ngapain tujuan sholat itu, disuruh ngapain. Kita tunggang-tungging, ternyata di surat Toha ayat 14. Akimi sholat li jikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jangan ingat yang lain kan? Nah, terus kenapa Allah sampai marah begitu ngancem? Di surat mana? Di surat Al-Ma'un tadi. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, hei hamba-hambaku, kalau kamu sholat, pikiran kamu bukan ingat aku, marah lalai. Apa? Ingat kunci yang hilang, ingat pinjol yang belum kebayar. Kan tujuannya apa tadi kamu disuruh sholat gitu loh. Jadi sahabat-sahabat jangan dulu ya main langsung bedak didebatin, diiniin ya narasi-narasinya. Jangan dulu ditelan mentah-mentah sesuai dengan yang kalian tahu, tapi belum tentu benar atau tidaknya. Yuk kita bareng-bareng di sini perbaiki kekurangan kita maupun kelebihan kita tambahin. Kalau kita udah tahu, kita tambahin pengetahuan kita. Kita kurang tahu, yuk kita tambahin kekurangan tahu kita. Yuk lanjut. Ya, saya nanggapin ya, Bang Den. Nanggapin dari berbagai narasi atau penjelasan di Bang Den. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas keberanian Bang Den mengatakan bahwa Al-Quran ini harus menggunakan akal. Ya. Halo Bang Den. Saya mah nggak bakal marah, nggak bakal bilang salah, nggak bakal bilang. Cuman tolong bahasanya yang lembut, yang Bang Hasin, bahasanya yang lembut, yang beretika, beradab, berbudaya sesuai dengan negara kita ya. Bang Den. Oke. Sebetulnya memang orang ini tidak lepas dari akal kan. Karena kalau tidak punya akal kan dikatakan gila, majnun kan ya.
Akan tetapi mulai tadi saya bilang bahwa menggunakan akal itu harus sesuai dengan literatur atau pedoman Al-Quran dan hadis. Itu namanya keilmuan. Ya, Nah, ilmu, kata Bang Rahman, harus punya ilmu. Ya, benar. Bagaimana harus bisa mengetahui? Dia belajarlah. Belajar pada guru. Siapa gurumu? Dan di mana orang yang dianggap tahu? Jangan, tidak boleh kita nih memikirkan sendiri, akhirnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Iya, kalau Bang hostnya misalnya tidak melewati Rasulullah. Tapi kalau sampean, Bang Dren, Bang semuanya, ini kan masih kita percaya bahwa Rasulullah itu adalah Rasul. Dan harus kita ikuti karena sesuai dengan Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul. Kan seperti itu. Jadi kalau kita masih mengimani terhadap Al-Quran, maka harus kita ini ikut apa yang diluruskan oleh Rasulullah. Siapa? Rasulullah sudah tidak ada. Ada ulama. Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Harus tahu teks ini, bahwa ini artinya begini-begini, harus sesuai dengan pengertian ulama. Yang dimana ulama itu yang saya mau tanya dulu. Saya tanya satu Pak Hasim, nggak usah panjang-panjang. Oh ya, Pak. Sebutkan Lanjut. satu Ya, terima ayat. kasih. Sebutkan satu ayat bahwa umat Islam harus menggunakan Al-Quran. Oh, bertanya itu. Ya. Ada nggak? Ada dalam Al-Quran ada. Ada. Silakan, tunjukkan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa itu? Itu barang siapa yang in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Di antaranya ini, Bang. Jangan bahasa-bahasa Arab, Pak. Nanti saya bahasa Arab, kamu nggak ngerti. Artinya apa itu? Jelaskan. Ntar dulu, Bang. Ya, Bang, dulu, artinya Bang. apa? Silakan. Sama saja. Salikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Ya, saya kira itu cukup. Oke, apa artinya? Ayat itu apa artinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini Nah, di antaranya ya ini itu. itu aja. Lanjut. Ya. Ya. Ya silakan, artinya apa artinya? Saya juga bisa bahasa. Dalikal kitab, ini kitab, inilah. Ya, saya artikan ini. Saya lupa tadi. Artinya apa bacaan itu? Dalikal kitabu, ini kitab hudan lil muttaqin. Mana? Petunjuk Baca untuk orang yang takwa. artinya. Baca artinya. Al-Quran Mana maksudnya. ada di situ ini kitab? Mana ada ini kitab? Baca. Dalikal kitab. Mana ada ini kitab? Dalikal kitab ini, Bang. Kitab ini maksudnya Al-Quran, Bang. Karena dibicara Bacalah kitabmu artinya. hudan lil muttaqin. Baca artinya petunjuk ayat bagi itu, orang dibaca yang dulu, muttaqin. Bos. Mana ada ini kitab di situ? Tidak ada. Jangan ditambah-tambah, jangan diganti-ganti. Nanti ketika Anda mengganti-ganti, disitulah Anda tersesat. Baca artinya Ada apa? alif di depannya, Bun Rajo, tapi Bung Asinjal. Ya silakan. Kalau ada alif di silakan dalam- mau dia ada alif, mau dia ada ba, baca artinya apa ayat Artinya itu. itu Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Enggak. Alkitab itu sesungguhnya Al-Quran itu, bukan Al-Quran ini. Mikir, Bos. Lalu pertanyaan saya, ketika dia tersebut Al-Quran itu, Al-Quran yang mana? Silakan. Karena kita Alkitab, Al-Quran yang terbaca dan Al-Quran yang tercipta. Ada dua. Nah, ini kok Al-Quran yang terbaca. Kalau saya membaca buku di sini,
Sesungguhnya buku itu berarti buku ini menerangkan tentang yang itu, bukan buku ini. Tidak ada alif di situ. Al-Quran itu ya. Aduh. Ini yang namanya akal-akalan kan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Akal itu syarat untuk beragama kok. Kalau nggak punya akal nggak boleh beragama. Benar. Orang gila itu tidak dibebani tanggung jawab. Makanya memang harus pakai akal. Ini, Bang. Jadi ya Saya tadi ditanya karena itu saya aja yang Al-Baqarah itu aja nggak ditanyakan ngerti. oleh Bang Host ya. Saya jawab ya. Ayat yang kita ini harus mengikuti Al-Quran. Pertama, pam tamsik billadhi uhiya ilaika. Innaka ala siratim Pertanyaan mustaqim. saya begini loh Bang Hasim. Maka, ntar dulu Bang. Yang diikuti itu Al-Quran yang mana? Itu Ntar dulu pertanyaan kan saya. sampean tadi nanya saya belum saya jawab Bang. Ya, saya tanya saya sekarang jawab. Pas tamsik billadhi uhiya ilaika. Maka berpegang teguhlah kamu kepada wahyu yang telah diwahyukan kepadamu. Maksudnya kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Apa yang diwahyukan? Ya Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu terlalu berada panjang di atas lebar itu, jalan yang Bos. lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, ittabi'u ma unsila Satu ilaikum aja, min Bos. rabbikum. Satu Wala aja tattabi'u wahyukan min dunihi awliya. padamu. Qalilan ma tashkurun. Nah, pertanyaan sesimpel Bang Rojo Wali nih kok nggak bisa dijawab. Itu Al-Baqarah loh. Ini inna hadal Quran yahdi lilatihi aqwam. Ini jawabannya. Kan tadi Bang Rojo tanya di mana ayat Al-Quran yang disuruh mengikuti Al-Quran, kan seperti itu. Ya kan? Pertanyaan jawabannya tadi. saya, Al-Quran yang mana yang diikuti? Itu pertanyaan saya. Yang dimaksud Bang Rojo Wali ini bacalah kitabmu ini, kitabmu yang mana gitu loh. Ya Al-Quran. Al-Quran Bang. Kalau sampean cuman baca Al-Quran Kitab tapi buku nggak tahu Al-Quran. diri sendiri ya percuma. Belajar lagi Pak Hasim, kitabmu kok Al-Quran. Kitabmu itu datamu. Datamu itu keteranganmu. Keteranganmu itu dirimu. Barang siapa mengenal Tuhannya, dia mengenal Tuhan. Dirinya mengenal Tuhannya. Maka dirinya itu yang dibaca. Cerdas dikit Pak Hasim. Jauh-jauh kau baca belajar ke Arab sana nggak paham-paham. Kacau lu. Ikan menurut sampean Bang itu loh Bang. Tidak apa-apa Bung Hasim. Terserah. Loh, Karena kan itu pemahaman. memang akal kan, memang sudah seperti itu. Konsekuensinya memang kena, memang harus seperti itu. Saya ambil dua-duanya. Saya membaca ada memang dalil. Apa dalilnya Bung Hasim saudaraku? Iqra kitabaka binafsi ya. Bagaimana Bung Radeng? Apa binapsik? Ya. Iya. Nah, ada baca kitab dirimu, ada seperti itu. Ada satu ayat. Tetapi Al-Quran yang kita pegang ini sebagai suatu tuntunan, saya juga percaya. Amantu billah wa kutubihi wa rusuli wa malaikati dan sebagainya, rukun iman yang keenam itu. Saya percaya juga. Jadi dua-duanya saya percaya kalau saya. Saya percaya yang tertulis ini dan saya percaya juga bagaimana membaca kitab diri dalam artian bahwa kadang hati, akal, seperti itu. Lanjut Bang Raden. Oh iya. Saya kalau lanjut saya ini agak pusing juga lihat. Ya, Kan jadi ini kalau cepat itu. kalau dia lulusan dari Turki, baru saya percaya kalau lulusan dari Turki. Karena dia ada Arab-Arabnya, percaya saya. Biarpun dia baca kitab, dia paham karena dari Turki. Mereka selalu Bang. Kalau dia tidak ada lulusannya dari mana, hanya modal membaca saja. Kan begitu sulit untuk dipercaya, karena dia tidak bisa membuktikan. Kalau dari Turki ini kan dia membuktikan kitabnya. Walaupun ada Arab-Arabnya, saya paham gitu loh. Kacau.
Silakan Den, apa yang mau disampaikan? Rek. Iya bang. Kalau saya sih di situ bang, dia yang disebut kitab itu kan ikro kitabaka. Fi nafsika secara harfiah ini bang ya. Kalau secara harfiah berarti bacalah kitab dalam dirimu. Kalau pada umumnya selama ini kita hanya membaca kitab-kitab yang ada di luar diri lah. Sementara ada kitab yang kita lupakan. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Harus makan, waktunya tidur harus tidur, waktunya minum harus minum, waktunya berak harus berak, waktunya pipis harus pipis. Nikmatilah saat ini, detik ini dalam keadaan apapun. Monggo dilanjut. Pendosa Iya. nyimak aja. Gak Yang apa-apa penting nyimak sambil nambah-nambahin ini, gue gak apa-apa nyimak sambil nambah-nambahin. itu turahan, Den. Kalau bahasa Jawanya turahan. Oh iya iya. Kalau nggak ada turahan sudah saya bom, Den. Iya iya siap, Rezeki siap, itu siap. nggak akan kemana-mana, dan kalau sudah waktunya. Betul. Ayo Bahkan lanjut. setiap kita ini wajib untuk membaca. Ikro berarti baca kitab di dalam diri kita sendiri. Yang manakah kitab di dalam diri kita itu? Kitab itu adalah apa ya? Kitab yang engkau tulis sendiri. Dan setiap jam dan setiap hari dalam setiap perjalanan langkah dan perbuatanmu yaitu untuk engkau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhanmu kan itu. Ungkapan itu mengandung apa? Makna secara spiritual yang sangat mendalam. Setiap detik, pikiran, dan tindakan yang Anda lakukan tertulis secara otomatis sebagai... Nah, ngaji dulu asik. Iya. Nah, ya. Perdalam Nah, lagi tentang setelah kita pikiran. menelaah kitab yang ada di dalam diri kita, yaitu hakikat diri ini sendiri sebagai apa? Kitab ciptaan Allah. Kalau di dalam tradisi sufistik diri manusia ini bukan hanya sekedar jasa dan pikiran saja kan begitu. Tetapi apa ya? Merupakan kitab yang mencatat segala amal, potensi, kondisi batin kita itu. Berarti membaca kitab ini berarti melakukan tadabbur, musahabah, dan introspeksi diri secara spiritual lah. Kalau di dalam konsep tasawuf, ikro kita baka fi nafsika. Yang dibaca di dalam diri itu bukan berupa huruf atau fisik, teks fisik aja, tetapi kitab batin, yaitu seluruh potensi amal, sifat dan kondisi hati kita itu loh. Contoh ya. Amal dan perbuatan itu yang disebut af'al. Yang mula-mula sekali kitab diri yang harus dibaca adalah tentang amal dan perbuatan kita. Pada hakikatnya apa? Setiap detik dan menit kita ini, maka kita masing-masing menulis kitab di dalam diri kita sendiri tentang perilaku atau perbuatan kita. Maka sebaiknya kita harus mengevaluasi setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalilnya ada di dalam surat Al-Jaljalah ayat 7-8 ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah juga, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu udah jelas. Nah jadi secara maknanya tidak ada amal yang kecil atau yang remeh. Maka semua akan diperhitungkan. Nah makna kalau secara makna af'al ini, perbuatan ini, af'al itu adalah apa ya? Segala tindakan yang dilakukan manusia, baik secara jasmani maupun secara batin, niat ya, pikiran atau rasa. Dalam perspektif tasawuf itu, af'al itu bukan hanya sekedar gerak fisik saja, tapi juga termasuk pikiran yang disengaja, niat yang tersimpan atau yang tersimpan di hati ya, dan sikap dan perilaku yang yang tampak, yang terlihat. Nah jadi ayat tersebut itu menekankan bahwa segala perbuatan manusia tidak luput dari penciptaan dan pengawasan Allah. Maka setiap perbuatan harus dievaluasi. Gitu bang. Lah ntar kalau saya panjang-panjang bisa cerdas semua bang. Udah dulu lah. Panjang-panjang deh, nanti koin lu nggak naik, dikit-dikit aja Oh dulu. iya. Ya udah lanjut bang.
Oke, monggo yang lain. Kak, saya mau nanya ke Mas Raden ini, yang disebut lahir batin itu ruang pemisahnya itu apa? Itu kan barja bang. Kalau lahir batin ya ruang pemisahnya apa? Barja. Barja itu sebagai sekat dinding. Kalau abang mencarikan ruang pemisahnya apa, ya itu yang disebut barja. Barja itu bukan di sono bang. Kalau kita udah mengkaji diri, tapi di sini nyata gitu bang. Anjir, gue langsung Berarti nyata ya? Iya bang, nyata. Ini bang biasanya kalau bertanya ke saya yang asli-aslinya, yang nyata-nyata, biasanya donat gitu bang terbang. Ini saya langsung top mulai bang. Ya, kenapa kok ada istilah lahir batin gitu? Iya, kalau secara lahir kan Nah itu kan lahir batin, itu kan mewakili yang sudah wujud atau di batin kita itu seperti pikiran, akal, atau jiwa, atau rasa, atau ruh, atau nafsu di situ sebenarnya. Berarti nggak ada pemisah. Sebenarnya itu jasad dan batin itu satu kesatuan, satu sistem, satu perangkat yang tidak bisa terpisahkan di situ selagi Nggak bisa. jasad ini masih ada tugas kan? Karena di situ semua Seperti sistem semua. koin ya, seperti koin. Iya. Berarti lahir itu kan batin itu kan lahir juga ya? Ya sebenarnya kan karena apa yang keluar dari jasad ini kan juga dari batin itu Kang Bintang. Iya ya. Cuman Seperti koin yang mempunyai dua sisi gitu loh. Iya. kesepakatan yang dibuat untuk membedakan sebuah penyebutan aja gitu ya. Iya, sebenarnya kan lahir batin itu juga sebenarnya bukan penilaian tapi pelajaran di situ mana yang batin, mana yang jasad, tapi di situ jangan dipisahkan. Tapi harus satu kesatuan, satu sistem. Semesti kayak kita ini kan ke semesta itu kan kita tidak terlepas dari semesta itu sendiri. Jadi benar kata para Raden saudaraku bahwa Barsa adalah pemisah yang tidak kasat mata. beuh, Ah, Pak Dokter ngerti itu definisi dari para Barsa. Ada pemisah tetapi tidak kasat mata. Itulah Apa pemisah itu bang? antara langit dan bumi. Realitanya bang. Ya, Realitanya dia pemisah tapi nggak kasat mata. ya. Apa itu? Itu maksudnya makna dari kata Barsa. Iya, tapi objeknya apa? Objeknya itu adalah waktu bang. Ya. Karena dia memisahkan antara masa lalu dan masa depan. Ada nggak waktu itu terlihat? Ya, tidak. Sebenarnya kalau sudah apa namanya sudah enjoy sebenarnya sudah nggak pakai waktu lagi apa, jangan dibatasi oleh ruang dan waktu apa. Memang ya, tapi nggak bisa karena kita hidup di alam nasut ya, Iya, yang memang hitungannya membutuhkan gini aja, ruang dan Abah. waktu. Intinya poinnya pakai detik per detik, saat ini detik ini, karena kehidupan dan hidup itu saat ini detik ini, bukan tentang Oke, masa lalu, bukan yang tentang masa dikatakan depan. saat ini detik ini itu yang mananya? Ya Kita cari itu. lagi objeknya nih. Jangan sampai kita bisa nyebutkan tapi ini merujuk kepada apa sebutan kita ini? Ya saat Mana ini, saat objeknya? pendosa berucap. Oh, ternyata objeknya itu saya mau ini ya, saya kasih tahu. Yang saat ini detik ini ya adalah pribadi jenengan. Mau jenengan itu di dalam rahim jadi janin sampai yang sekarang itu tetap diri jenengan sendiri. Itulah saat ini detik ini. Nggak ada ketika sampean itu jadi kakek-kakek lalu berubah jati diri sampean. Nggak ada. Enggak, kalau Maka pendosa. ketika detik ini saat ini adalah jati diri sampean. Iya. Bang Haji, jangan digiring ke termodinamika dulu apa? Jangan terlalu ke dalam gini dulu ke apa namanya itu? Jangan terlalu ke hukum relativitas dulu. Yang dasar-dasar Jadi aja. gini bang ya. Dalam mengkaji sebuah data, ya, saya sepakat dengan ada data. Namun ketika data itu dimaknai dengan makna-makna yang berbeda untuk menunjukkan yang hakikinya, otomatis kita harus merujuk kepada objeknya. Tidak akan bisa kita mengatakan hal sesuatu masih dalam pola berpikir atau sebuah konsep.
Maka kita harus menemukan dan merujuk kepada faktanya, objeknya. Makanya alif lam mim itu sangat menegaskan, di ayat itu menegaskan bahwa alif lam mim ini kok bisa jadi ilmu kalau dikasih tajwidnya, bisa jadi alam. Alif lam mim ini bisa menjadi orangnya, ulama, bisa menjadi alim. Nah, ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan iqra, baca, bukan membaca. Harus ada dulu bacanya, itu bacaannya, kitabnya, baru ada kata pekerjaan, yaitu membaca. Itu sebuah apa kata pekerjaan. Bagaimana kita membaca tanpa ada yang dibaca? Maka baca artinya iqra, bukan membaca, bukan, itu pekerjaan. Terima kasih, Pak. Yes, saya sepakat sih. Makanya di situ kan harus hubungan af'al ini dengan diri ya, atau disebut kitab al-nafas. Makanya di dalam diri al-nafas ini kan diri. Kalau dalam iqra kitab baka di nafsika itu adalah apa? Amal adalah salah satu yang harus dibaca di dalam diri kita. Nah, jadi setiap amal itu akan meninggalkan jejak spiritual di dalam kalbu kita. Entah itu amal baik akan menjadi cahaya di hati kita. Amal buruk menjadi hijab atau kegelapan di hati kita. Nah, dengan itu kita akan tahu evaluasi terus menerus. Seorang salik atau seorang pejalan dapat membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya apa? Nah, jadi ayat itu mengingatkan kita itu bahwa segala perbuatan kita itu tercatat dan diperhitungkan. Membaca diri berarti apa? Sudah sesuai dengan tujuan penciptaan dan perintah Allah. Dan makanya di situ dengan evaluasi diri, hati itu akan menjadi bersih, amal itu akan menjadi ikhlas, dan jalan menuju ma'rifatullah itu menjadi terbuka. Gitu loh. Kalau kita membaca Al-Quran yang mushaf itu ya wajib. Kalau mau itu juga ya, kalau mau ya jangan. Nah, terus tujuannya apa? Kedua itu yang disebut niat dan tujuan. Kita harus mempunyai niat dulu dan tujuan. Kitab yang disebut apa? Kitab yang kedua itu niatnya yang harus dibaca. Tentang niat dan tujuan, baik jabarkan lagi sedikit-sedikit lah. Ini gue sebenarnya ada haji itu malu. Haji 200, gue kan 100. Iya paham gue, paham. Orang soleh, orang Den, tanda-tanda anak soleh Den. Oh gitu ya, oke. Kalau di dalam praktek ilmu tasawuf ya, iqra kitabaka binafsika, yang kedua antara niat dan tujuan. Kalau niat adalah pembuka atau penggerak. Setiap amal yaitu adalah sebagai penentuan arah dan tujuan kita. Hati sebelum melakukan perbuatan, kalau di dalam bahasa Arab itu niat itu disebut niyah, kan begitu. Kalau di dalam perspektif tasawuf, niat bukan sekedar pikiran, tapi juga energi batin yang mengarahkan amal kita ini menuju keridhaan Allah. Niat ini membedakan antara amal yang diterima atau yang ditolak. Misalkan ada dua orang melakukan tindakan, semua secara lahirnya, tapi ada perbedaan niatnya. Di situ berbeda nilainya di sisi Allah. Dalil hadisnya udah jelas, innamal amalu binniyat. Kan begitu. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Makna penting hadis itu apa? Keikhlasan itu adalah inti dari amal. Amal yang lahir tanpa niat ikhlas bisa menjadi sia-sia belaka itu. Perbuatan secara lahir dan batin bersinergi, amal itu fisik kita ini dan niat itu hati itu saling terkait. Maka tujuan niat itu, setiap amal harus memiliki tujuan yang murni dan yang lurus. Untuk Allah semata-mata. Menjadikan apa seluruh amal sebagai ibadah, bukan untuk pujian dari manusia. Coba sebentar ya Raden, saya mau tanya dulu.
amal itu kan perbuatan, betul? Iya, betul. Kalau amal perbuatan hanya untuk Allah semata-mata, amal perbuatan hanya untuk Allah semata-mata, untuk saya mana? Untuk Kan la anak istri haula saya wala quwata mana? illa billah. Amal untuk dia, perbuatan untuk dia, kan kita udah digerakkan. Siapa lagi? Hello, emang kita ini siapa? Gitu loh. Diperbuat sama dia. Weh, Mas Bro, gak gitu juga kali. Emang Allah butuh amal ya? Pak Haji bisa acting kayak gitu juga dong. Iya. Tapi jangan beliku. Pertanyaan Bang Rajo tadi itu bener. Ya, Tapi kalau pertanyaan kata- Bang. Tapi sudah dijawab Pak, sudah dijawab sama Pak Su. Kan Pak Rajo Allah katanya. Nah benar kalau begitu betul. Pak Su, tolong Pak Su agak ditinggikan ini. Kodoan melulu Den kode Makanya terus. Sedikit ya. Kan. Ya, apa yang dikatakan Radek itu bahwa orang-orang yang belajar dari perjalanan kitabnya sendiri itulah orang-orang dewasa. Jadi siapa orang yang tidak pernah belajar dari perjalanannya dan jatuh ke lubang yang sama itu anak-anak, Radek. Mantap. Jadi dokter mulai seprak dia di sini, dia semakin cerdas loh. Masya Allah. Itu orang Berarti Pak Asim ini belum, berarti Pak Asim ini belum dewasa kalau gitu, masih anak-anak Pak Asim. Gak mau Pak Dokter kayak gitu. Tidak begitu. Gimana Bang Hos? Kedua, orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dan hibrah kepada orang lain, itulah orang bijak. Maka orang dewasa dengan orang bijak lebih tinggi orang bijak. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari Bun Rajo, Bun Raden, dan saudara-saudara kita ini. Jangan jadikan sesuatu musuh atau bertentangan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam kehidupan. Sebagai orang bijak, arif billah, kita harus siap atau tidak harus diambil pelajaran. Begitu barangkali kata-kata Salut buat Pak Rahman, salut. Betul Bang. Saya sebetulnya ya katanya kan ini dan forumnya diskusi. Diskusi itu harus Ya Bang Asif. seperti itu kan. Dan kita ini kan sama-sama belajar. Betul, saudara. Dan punya guru kan seperti itu. Lain daripada Bang Hos. Kalau Bang Hos kan tidak punya guru katanya. Iya. Kalau saya kan punya guru. Jadi apa yang didapat dari guru, pemahaman dari guru, saya luntarkan seperti Ya, itu. sama saudara. Saya juga Walaupun yang disampaikan saya tidak pas yang Betul. diceritakan oleh guru-guru saya kan seperti itu. Saya paham. Walaupun Bang Raden tentunya kan bicara tasawuf, dak makrifat kan belajar ini. Benar. Bukan menggunakan akalnya sendiri tentunya kan seperti itu. Beda dengan Bang Haji. Kalau Bang Haji kan menggunakan akal. Coba sebentar ya. Raden belajar ilmu, semua ilmu ini menggunakan akal orang apa akal Anda sendiri? Saya tanya. Pak Rajo, kalau saya nggak mau menggunakan akal terus pakai dengkul gitu, saya nggak bakalan pinter lah Pak Rajo. Gimana sih? Nah itu Pak Hasim. Itu jawabannya Pak Hasim. Semua orang yang belajar itu menggunakan akalnya sendiri, bukan menggunakan akal orang. Pak Hasim ngomong gimana? Kata siapa memakai akalnya kambing Bang? Enggak, Bang. Tetap walaupun saya memakai akal saya Bang, akan tetapi pemikiran dan ilmunya itu dari guru Bang. Itu loh. Kalau gurunya meninggal nanti sampai nggak berakal lagi Bang. Gitu. Pak Hasim, saya izin bertanya Pak, saya izin melengkapi gininya Bung Raja Wali ini. Guru itu kalau istrinya 1 atau anaknya 5, berbeda dengan guru yang istrinya 1, anaknya 1. Cara penyampaiannya itu berbeda. Pasti berbeda. Karena apa? Kehidupan yang dia lakukan, yang terjadi kepada dirinya,
itu berbeda, akan berbeda meskipun sama-sama guru ini akan berbeda. Maka yang diucapkan, yang disampaikan itu pasti berbeda sesuai pengalaman. Jadi tidak boleh saya itu gini Bang sepenuhnya Bintang. apa kata guru gitu, tidak boleh. Jadi takutnya gini Bang Bintang. Setelah gurunya meninggal, Sebentar, ada saya masuk dulu permasalahan ya. baru, Sebentar Abah. gimana? Sebentar Abah. Justru guru saya menyuruh Pak Hasim. Guru saya mengatakan, Pak Rajo, kata dia manggil saya Bapak juga. Pak Rajo, guru yang sebenarnya adalah dirimu sendiri dan pengalamanmu sendiri. Itu. Bukan saya, kata gurunya. Bukan. Kalau Anda belajar pada guru Anda tetapi tidak belajar dengan pengalaman Anda, berarti Anda robot. Contoh. Guru yang tertinggi pengalaman, ketika saya merokok salah mengisapnya, maka mulut saya terbakar. Ini guru saya. Ini guru saya. Kalau Anda berguru kepada guru Anda, tapi tidak berguru dengan pengalaman kehidupan spiritual Anda sendiri, maka Anda sama dengan anak bebek yang jalan di belakang. Ngek-ngok. Itu, hati-hati. Sedikit saya tambahkan Bung Rajo. Betul, saya berguru ini 30 tahun. Nah, setelah saya buntu dari perjalanan kerohanian saya kembali bertanya. Saya kembali bertanya, guru, kenapa yang disampaikan berbeda dengan kenyataan yang saya alami? Kan begitu, Bung Rajo. Apa perjalanan saya dan apa yang diajarkan kok berbeda ya? Disitulah saya sedikit bertanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tentu di situ ada yang salah, pastikan, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang diajarkan. Begitu cara saya. Buat pendosa itu unik sendiri. Pendosa ini, guru pendosa ini tidak terbatas. Skala semesta ini guru pendosa. Monggo lanjut. Kalau saya begini, karena saya yang diajari oleh guru saya, kita ini sampai kapanpun tidak akan lepas dari guru. Selagi kita ini mengakui guru. Sampai nanti saya akan masuk surga, ini tidak bisa mendahului guru saya. Pastinya harus guru dulu yang masuk surga. Guru saya masuk surga tidak bisa mendahului gurunya. Gurunya tidak bisa mendahului gurunya. Pada akhirnya Nabi Muhammad pertama kali masuk surga, akhirnya sebagai umatnya saya ikut masuk surga. Itu yang dipelajari oleh guru saya dan keyakinan Masuk surga saya dan itu pemahaman kapan, saya. Pak Asim? Beda dengan Bang Rajo. Masuk surga itu kapan? Masuk surga itu kapan, Pak Asim? Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Memang Bang, berbeda sudut kalau pandang. sampean mengatakan masuk surga itu kapan? Karena surga dan neraka itu bukan sekarang menurut saya. Walaupun pemahaman ada mengatakan bahkan sekarang kata Bang Raden. Cukur dulu Saya juga jenggot. ketawa sebetulnya. Cukur dulu Karena itu jenggot pemahaman sampean. Raden gitu. Cukur dulu jenggot Ya, mungkin sampean sama itu, dengan Pak Bang Asim, Raden. biar tahu Surga itu itu. sekarang. Tapi menurut saya kita pada hakikatnya nantinya hakikat yang sebenarnya surga itu nanti, Bang. Itu tidak ada sekarang itu. Pak Rajo, saya mau ganti pakai kuota dulu ya. Saya tengahi Mau dulu ganti kuota sedikit. dulu, bentar. Turun dulu. Saya tengahi kedua pendapat ini. Pendapat Bung Rajo benar, pendapat Bung Asim benar. Pendapat Bung Rajo, Saya izin dulu. di sini untuk ada yang Mau disampaikan. ganti pakai kuota ini, pakai kuota. Lek tadi saya. Udah turun dari kuota dari tadi turun dulu. Jadi begini, Keren betul di Bung Asin, pandangan Bung Rajo, kalau Allah Mana sudah Raden? memberikan kita kemudahan untuk berbuat, pakai ini, pakai kotak. memberikan kemudahan kita untuk beribadah, memberikan kemudahan kita untuk bersilaturahmi. Hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita bagus. Semua aspek kehidupan bagus, tenang, damai, berkah.
itu sudah jalan menuju surga, saudaraku. Jangan sampai Anda mencita-citakan surga sementara akhlak dan apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan amalan surga. Itu maksudnya. Sehingga Bung Asi juga benar bahwa dalam konteks surga yang sebesar sebenar-benarnya ya nanti, tetapi untuk menggapai itu kan sekarang, saudaraku. Untuk menggapai surga yang nanti itu kan sekarang. Nah itu, begitu maksudnya Bung Rajo. Jadi coba Pak barangkali bisa memahami, bisa pahami barangkali pembahasan saya, saudaraku Asin. Oh iya betul. Betul Memang kan? ada sebagian ulama, Ya. ada sebagian ulama itu memang sudah bercerita dan berkata, saya ini tidak mau surga sebetulnya. Ya. Asalkan saya ini bisa sholat, bisa melaksanakan sholat. Artinya gimana? Karena pada hakikatnya kenikmatan yang tidak ada tara, tiada bandingnya kan kita setelah nantinya bisa berjumpa dengan Robbiku. Iya. Dengan Tuhanku, kan seperti itu. Betul. Jadi ada sebagian ulama itu asalkan kita bisa sholat karena dia sudah sudah merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah di waktu sholat. Gitu. Benar. Nah, jadi kalau saya sendiri karena ke makom itu belum nyampe, mungkin Bang Rajo ini sudah nyampe duluan, itu nggak apa-apa. Saya sudah nyampe, makanya saya bisa ceritakan. Jadi saya ini kan belum nyampe, maka dari itu saya akan nentang terus kalau Bang Rajo ini Ya, makanya. mendapat surga, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Mestinya jangan ditentang, mestinya Anda mengejar saya. Tidak boleh ditentang, harusnya diterima dengan kesadaran bahwa apa yang disampaikan setiap orang itu adalah ilmu. Neraka itu ada pada kita, ada genggaman kita. Kalau kita masuk neraka, ya kita perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Bila kita mau masuk surga, perbuatannya adalah Kalau perbuatan begitu baik. sampai Om Kem kata Bang Raden, biar Nanti sama ya, belum pas nanti waktunya. Bang Radennya itu Om Kem. Lagi banyak masuk saya. apa sama Rajo itu. Kalau bano bogohen, om nyai dan om ken terbayang suka, nantinya ngawur nih, komali ngawur nantinya, jangan on kem. Kan Iya, ada oke. Bang Haji. Bagaimana Kang Raju aja deh, yang pemilik rumah. Tapi enggak sekarang. Gue Udah. Itu udah punya itu suami, apa haji terus bilang, itu menghisap neraka dan surga itu harus pakai neraka dulu biar terbakar. Nanti kalau sudah terbakar masuk surga, dihisap, dinikmati oleh rasa. Itu surga neraka. Ayo lanjut. Saya sebenarnya kenapa ya di antara ada 1000 buku yang tidak ada buku itu bukan surga neraka. Kenapa saya tidak malas itu bahas itu? Saya tidak pernah pikir kenapa saya harus tuntut surga. Kan orang masuk surga karena ridho Allah, bukan karena amal kita, saudaraku. Makanya saya bilang, saya berbuat saja dengan ikhlas. Urusan surga neraka urusan Pak Allah. Dokter, Ya, kalau kita Betul ini, Bang. beribadah mengharapkan surga, itu beribadah kaum bisnis. tidak Yang dapat, pakai. tidak dapat surga. Siapa yang Baunya surga beribadah, pun gak bakal mencium itu, yakin saya itu. siapa yang beribadah mengharapkan surga tidak akan dapat surga. Siapa yang beribadah karena takut neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Itu saya punya paham, sehingga saya tidak perlu belajar surga neraka. Saya laksanakan saja. Itu, maaf Tapi ya. begini, Masa Bang. ini merdeka, gak pernah beribadah, gak pernah sholat, gak pernah beramal, gak pernah apa-apa. Pokoknya nikmati aja yang sudah sedia ada ini. Monggo lanjut. Makanya kata saya niatnya yang benar. Jangan berharap, nih kakak ipar, jangan berharap surga. Kalau beribadah, Ini Raden beribadah yang kayak ikhlas. DPO aja lagi matanya ditutupin. Siapa?
Jenengan kayak DPO aja lagi mata ditutupin tema. Ini nggak konsekuen banget, kejam banget. Ya sering di kabar gitu loh, matanya ditutupin. Wama amiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Mereka hanya diperintah untuk mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas, jangan mengharap surga. Bau surga pasti nggak bakalan tuh. Kalau orang yang berharap minta surga, baunya surga pun nggak bakal mencium, bos. Tapi begini Bang Raden. Halo Bang Raden. Begini Bang. Ini adalah pemahaman dan keterbatasan manusia. Manusia itu tidak sama dalam pemahaman dan dalam pengabdian. Ini dalam ilmu tasawuf, karena sampean tadi bicara ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf itu sebetulnya ikhlas itu bertingkat. Artinya begini, ada orang Bapak mengerjakan sholat, mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena pengen surga dan takut neraka, itu masuk dalam kategori ikhlas. Tapi ikhlas yang yang lebih rendah kan seperti itu. Memang yang pertama itu yang paling tinggi ya hanya mencari ridho Allah. Itu. Jadi jangan disalahkan, umpamanya ada mbaknya tadi, saya ini mau sholat takut pengen surga. Kalau saya salah, benar sudah. Biar dia mikir. Itu loh. Itu Bang Kalau Raden. menurut saya lebih baik disalahkan daripada disalahkan sama malaikat. Gimana coba? Mending disalahkan sama saya. Saya mikir, kan saya tidak berkata tidak berharap surga. Bila kita ingin mendapatkan surga, ya kita harus berbuat baik. Kalau kamu mau ke neraka, ya pasti kita kan mendapatkannya perbuatannya yang tidak baik. Gambarannya sudah ada di dunia ini. Surga, neraka emang jelas adanya di dunia ini, Kak. Udah jelas di dalam surat Hud ayat 107. Ketika masih ada bumi dan langit kita bernapas, itu surga. Yang disebut senang susah itu surga. Tapi surga apa itu Bang? Mana heula atau Kang Raden? Ya eta surga pokoknya mah anu boga pamajikan surga, nanti boga pamajikan nyawayana bae lah. Kalau orang udah sadar, ketemu dengan kesadaran dan terbuka kesadarannya, nggak ada neraka, nggak ada surga, karena tiap hari dia nikmatin. Nggak Sudah bakal jelas, sudah jelas. Jadi gini sudah jelas, baiti jannati. Nah, udah jelas di mana pernyataan baiti jannati. Apa itu Bang? Baiti jannati itu kemana itu? Rumahku, surgaku. Bukan seperti itu loh Bang. Ada di dalam diri. Bagi orang mantan anyar itu loh Bang. Baiti jannati. Biar lengkap Pak Haji, ada di dalam diriku. Dan itu nyatanya bukti Ya Allah mau itu sampean nyata. persepsikan seperti apapun, karena rumahku adalah surgaku, mau apa lagi? Sampean bisa mempersepsikan dengan persepsi yang nanti. Tapi kalau saya nggak mau nanti-nanti, saya harus dibayar kontan. Betul. Makanya jika niat tercapai, Masa Tuhan saya maha miskin, nggak bisa bayar kontan. Dibayar dengan topi. Kredit terus bayarannya. Oh, Bah Haji jadi orang maneh, jadi orang ituan Madura. Itu tadi bahasa Batak Bang. Bahasa Oh beda, Batak. beda. Berarti bahasa Lampung ya itu Ya ya? memang seperti itu Bang. Ji emang kalau di saya nggak tertutup, jadi emang di kamu tertutup. Oh, Ini loh. tertutup. DPO lo, DPO. Kalau di Saya saya pamit enggak loh. Bang Hos. Saya istirahat dulu. Oh, iya, siap Pak. Bang. Ya, terima kasih semuanya. Ya, salam bahagia Bang ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi Maafkan wabarakatuh. ya, saling maafkan Bang Hasim, jangan dibawa ke mimpi ya. Dosa-dosa kita. Terima kasih, insyaallah. Saya Suatu biasa saat- kok gitu. Gak Iya, ada yang terima kasih saudaraku. Tobat nasuha dulu. Ya, Abang. Ya, Tobat nasuha Assalamualaikum. dulu. Bang Hasim, maaf-maafannya. Saya sih pribadi tidak menyalahkan siapa-siapa, tergantungkan pribadi masing-masing dalam menjalani. Saya begitu, saudaraku. Turunin Bang Hos. Aman, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua pelajaran. Monggo Bang Hos, lanjut. saya turunin ya. Ya sebelum Oke. ini Abah Hasim saya turunkan malam ini Abah Hasim sholat tobat dulu, istiqoroh dulu kan gitu supaya tahu ya. Iya lah Bang, ya Bang. Lanjut Rajo. Bang, turunin Bang. Turunin ya.
Gini ya, saya mau tanya ke Mas Raden ini.